Halo, kembali dengan saya Wahyu Dwi Lesmono di sini. Di dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai praktek-praktek kita dalam melakukan analisis validitas dan reliabilitas. Sebelum kita lanjut bagaimana tahapan-tahapan kita melakukan praktek uji validitas dan reliabilitas ini, saya akan membahas bagaimana teori terkait analisis validitas dan reliabilitasnya. Validitas itu adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur itu mampu mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan kita punya kuesioner mengenai kepuasan pelanggan, maka validitas kuesioner itu adalah sejauh mana kuesioner ini mampu mengukur kepuasan pelanggan. Contoh lainnya, misalkan kita ingin menyusun kuesioner terkait kebahagiaan seseorang. Jadi validitas kuesionernya itu adalah sejauh mana kuesioner ini mampu mengukur mengenai kebahagiaan responden. Jadi di sini kuesioner ini itu berperan sebagai apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu mampu mengukur terkait variabel yang ingin kita ukur. Metode dalam mengukur validitas itu bisa menggunakan teknik korelasi Pearson atau korelasi sederhana atau korelasi point biserial dengan cara kita membandingkan variabel instrumen tertentu dengan variabel jumlah bobot instrumen setiap respondennya. Kuesioner dianggap valid apabila korelasi bernilai positif dan signifikan. Kriteria keputusan dalam uji validitas itu bisa menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama kita bisa membandingkan dengan nilai T hitung dengan T tabel, yang kedua kita bisa menggunakan R hitung dengan R tabel, atau bisa menggunakan dengan kita mencari nilai Cronbach alpha if item delete dari pertanyaan yang tertinggi. Jadi kita bisa pilih salah satu dari ketiga kriteria keputusan dalam membandingkan dan melakukan pengujian uji validitas ini. Rumus umum kalau misalkan kita menggunakan R hitung dengan R tabel, di sini R hitung didapat dari nilai korelasi yang kita gunakan. Bisa dengan menggunakan korelasi sederhana atau korelasi point biserial. Sementara untuk R tabel sendiri itu dirumuskan dengan rumus sebagai berikut ya. Jadi di sini R tabel sama dengan nilai T tabel dibagi dengan akar dari N dikurangi 2 ditambah dengan T tabel kuadrat. Dengan T tabelnya itu sama dengan itu T kemudian alpha ya dengan taraf nyatanya alpha dan derajat bebas sebesar N dikurangi 2. Dengan N itu adalah banyaknya sampel atau responden yang ada pada data. Untuk analisis reliabilitas itu adalah alat ukur yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam gejala yang sama di lain kesempatan. Setelah melakukan uji validitas terhadap kuesioner, maka kuesioner tersebut harus diuji reliabilitasnya. Misalkan kita memilih kuesioner yang mengukur kepuasan konsumen, maka hasil kuesioner tersebut akan sama jika digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen pada penelitian lain. Jadi dalam artiannya kuesioner tersebut bisa layak digunakan kalau nilai reliabilitasnya juga memenuhi. Jadi di sini ada beberapa kriteria berdasarkan nilai reliabilitas suatu kuesioner dalam penjelasan reliabilitas menurut George dan Malarit pada tahun 2003. Jika nilai Cronbach alpha atau nilai alpha atau nilai reliabilitasnya, di sini reliabilitas disimbolkan dengan alpha. Jika nilai alfanya lebih besar sama dengan 0,9 disebutnya unggul. Kemudian jika nilai reliabilitasnya di antara 0,8 sampai 0,9 dikatakan baik. Jika 0,9 sampai dengan 0,8 dikatakan cocok, pantas atau diterima. Jika di antara 0,6 sampai 0,7 itu dipertanyakan atau reasonable. Namun jika di bawah 0,6 itu tidak bisa diterima ya. Jadi biasanya untuk nilai reliabilitas itu selalu bernilai positif. Namun ada beberapa literatur dalam metodologi penelitian suatu kuesioner dikatakan layak digunakan jika nilai kuesionernya itu di atas 0,7. Namun ada beberapa literatur yang mengatakan untuk beberapa kasus tertentu ya kuesioner masih bisa diterima jika nilai reliabilitasnya di atas 0,7.
Jadi mana yang kita gunakan itu kita bisa mengacu dari beberapa literatur yang telah disediakan oleh para ahli. Jadi jika kita melakukan penelitian, kita wajib mencantumkan referensi kapan reliabilitas itu dikatakan reliable untuk kuesioner yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada beberapa model-model dalam uji reliabilitas, ada yang disebut dengan Cronbach alpha, kemudian ada Split-Half, ada Goodman parallel dan State parallel. Kalau Cronbach alpha atau disebut dengan alpha Cronbach ya, bisa dibalik, itu untuk mengukur tingkat reliabilitas kuesioner berdasarkan keberagaman atau nilai teragam bobot bukti pertanyaan diperoleh responden. Jadi di sini nama lain dari Cronbach alpha disebut dengan mode konsistensi internal yang dihitung berdasarkan rata-rata korelasi inter item. Jadi dalam artian kita memanfaatkan nilai pertanyaannya, kita hitung keragamannya. Dari keragaman itu kita bisa melihat seberapa besar korelasi antar itemnya. Kemudian kalau Split-Half ini adalah metode untuk mengukur tingkat reliabilitas kuesioner dengan mengelompokkan atau membagi setengah jumlah item pertanyaan pada kuesioner dan menyelidiki korelasi di antara dua bagian tersebut. Jadi misalkan kita punya 10 pertanyaan, nah ini kita bagi jadi 2 untuk menguji reliabilitasnya, yaitu dari nomor 1 sampai 5 dan juga 6 sampai 10, atau berdasarkan bilangan ganjil genap atau sesuai dengan sistematika yang ingin kita bagi. Yang penting pembagian itu harus dibagi dengan 2 bagian. Kalau ada 10 berarti kita bagi jadi 5, kita hitung masing-masing reliabilitasnya. Kemudian kalau Goodman ini adalah mengukur tingkat reliabilitas berdasarkan kriteria batas bawah Goodman untuk reliabilitas yang sebenarnya. Ini menggunakan model pendekatan Goodman ini. Sementara kalau paralel itu mengukur tingkat reliabilitas kuesioner dengan asumsi semua item memiliki ragam yang sama dan error ragam yang sama di seluruh ulangan pada kuesioner. Dalam artian di sini paralel metodenya ini digunakan jika asumsi keragaman dari masing-masing itemnya itu sama dan juga dia berdistribusi normal untuk masing-masing ulangan pada kuesionernya. Jika strict paralel itu mengukur tingkat reliabilitas kuesioner berdasarkan asumsi mode paralel disertai dengan asumsi rata-rata yang sama di seluruh item pada kuesioner. Jadi dalam artian bedanya kalau paralel ini dia hanya fokus pada nilai ragam. Sementara kalau strict paralel ini lebih ke asumsi normalitas dan homogenitasnya ini terpenuhi. Di sini hal-hal yang harus diperhatikan dalam uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas datanya bisa berupa dikotomi, ordinal, atau interval. Dikotomi ini maksudnya itu adalah variabel kategorik yang hanya berisi 0 dan 1. Kayak iya dan tidak itu bisa dilakukan. Namun ya, kalau misalnya datanya berupa kategorik, misalnya iya tidak, kemudian sangat setuju, kemudian setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, itu harus dikodekan dalam bentuk numerik. Sementara untuk asumsi-asumsi dalam uji validitas dan reliabilitas itu pertama, saling observasi atau respondennya harus saling bebas dan galat-galatnya tidak berkorelasi dengan di antara item pertanyaannya. Kemudian setiap pasangan item pertanyaannya harus berdistribusi bivariat normal. Kemudian di sini skala pengukuran harus bersifat aditif, demikian sehingga masing-masing item atau pertanyaan secara linear berhubungan terhadap skor total. Jadi kalau misalnya ternyata pada saat kita hubungkan dia tidak linear, berarti dikatakan bahwa uji validitas ini gagal dilakukan. Hal yang penting kalau misalnya datanya sudah berdistribusi normal juga bisa dianggapnya valid. Sehingga di sini asumsi-asumsi ini harus terpenuhi supaya uji validitas dan reliabilitas ini bisa dilakukan. Dan juga bisa memberikan kesimpulan yang tepat untuk tahapan-tahapan berikutnya. Demikian video terkait teori mengenai analisis validitas dan reliabilitas. Untuk video berikutnya akan dilakukan bagaimana tahapan-tahapan kita melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan software.